Dr. Era Sabtono mengatakan bahwa seorang penyembah berhala pun bisa hidup selamanya di bumi baru sebagai anggota masyarakat jika dia menjalani kehidupan yang baik. Dan mengatakan pula bahwa anggota masyarakat ini diperintah oleh anggota keluarga kerajaan. Pernyataan ini terdapat pada halaman 163 Rahasia Kitab Wahyu buku kedua. Orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, artinya dikembalikan kepada rancangannya, adalah orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Mereka bisa menempati Yerusalem baru. Tetapi mereka yang dihakimi menurut perbuatannya menjadi anggota masyarakat yang mendiami banyak wilayah yang tidak terbatas dalam dunia yang akan datang. Mereka adalah anggota masyarakat yang diperintah atau dibawahi oleh suatu pemerintahan. Namun, Alkitab mengatakan bahwa umat kebangkitan memerintah atas umat alami, natural people, dan hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang masuk ke dalam bumi baru dan hidup selamanya. Kita mau membahas umat alami dan umat kebangkitan, yakni dua golongan manusia kekal. Akan ada dua golongan manusia yang kekal. Satu, manusia alami atau jasmani akan hidup dari masa tribulasi di masa depan melalui milenium dan kemudian memasuki bumi baru selamanya jika mereka tidak melakukan dosa atau memberontak bersama Satan pada akhir milenium. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 dan Matius pasal 13 ayat 39 sampai 50 dan pasal 25 ayat 46. Dua, orang-orang yang telah dibangkitkan dan mengambil bagian dalam kebangkitan pertama akan menjadi penguasa kekal atas generasi-generasi kekal umat manusia jasmani. Wahyu pasal 20 ayat 4. Orang-orang yang dibangkitkan tidak akan menikah atau mengawinkan. Matius 22 ayat 30. Tetapi orang-orang alami, natural people yang hidup pada kedatangan Kristus yang kedua dan yang diizinkan menjadi warga kerajaan kekal akan menikah, memiliki anak, dan menjalankan program alami seperti yang Allah kehendaki ketika Dia menciptakan Adam. Umat alami akan hidup selamanya, bukan karena kebangkitan dan perubahan dari kefanaan menuju keabadian seperti orang-orang kudus yang dimuliakan, tetapi karena tahun pohon kehidupan. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2, 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 58 dan Filipi pasal 3 ayat 21. Kita baca Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 10. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian.
Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 22 ayat 1-2 membahas sungai, jalan, dan buah Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Selain 12 sungai besar yang mengalir di tengah-tengah 12 jalan raya besar yang melewati 12 pintu gerbang ke seluruh penjuru bumi, akan ada banyak sekali sumber air kehidupan di seluruh kota dan banyak danau dan sungai di bumi. Wahyu pasal 22 ayat 1, 2, dan pasal 7 ayat 17, dan pasal 14 ayat 7. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Ini adalah deskripsi hanya satu dari jalan raya besar yang melewati salah satu dari 12 gerbang besar. Wahyu pasal 21 ayat 21 dan pasal 22 ayat 1-2. Di seberang menyeberang sungai itu, di kedua sisi dari 12 sungai besar yang mengalir sejauh 1.500 mil melalui 12 jalan raya besar, akan ada barisan pohon kehidupan. Masing-masing baris panjangnya 1.500 mil, seperti dijelaskan dalam Wahyu pasal 22 ayat 2. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun-daun pohon kehidupan akan digunakan untuk memelihara kehidupan jasmani generasi mendatang, dan bukan untuk menyembuhkan penyakit, karena tidak akan ada lagi dosa, rasa sakit, atau bagian dari kutukan pada saat itu. Daun merupakan persediaan Allah untuk memelihara kehidupan jasmani dan kesehatan abadi. Wahyu pasal 22 ayat 3-5 membahas penguasa-penguasa Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tidak akan ada lagi laknat. Tidak akan ada lagi kutukan yang datang akibat pemberontakan Lucifer dan Adam. Kondisi seperti sebelumnya akan berlangsung selamanya, dan segala sesuatunya akan terus berlanjut seolah-olah kutukan itu tidak pernah terjadi. Semua pemberontak akan dikurung di dalam lautan api sebagai monumen abadi murka Allah atas dosa, dan sebagai peringatan bagi generasi-generasi yang akan datang dalam kekekalan bahwa dosa pasti dihukum. Langit baru dan bumi baru serta masyarakat baru akan sama seperti yang kita miliki saat ini, hanya saja dalam keadaan baru. Segala sesuatu akan dijadikan baru, bukan yang baru yang akan menggantikan yang lama. Wahyu pasal 21 ayat 5 dan pasal 22 ayat 3. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hamba Allah akan memerintah selama-lamanya dalam keadaan baru. Kota Yerusalem baru akan menjadi pusat alam semesta di mana Allah akan memerintah. Hamba-hamba Allah akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini adalah penggenapan janji kepada pemenang Wahyu pasal 3 ayat 12. Orang-orang kudus yang dibangkitkan serta dimuliakan adalah hamba-hamba Allah yang disebutkan di Wahyu pasal 22 ayat 3 ini, yang akan memerintah selama-lamanya bersama Allah dan Kristus setelah semua musuh dikalahkan. Wahyu 22 ayat 4. Mereka akan melihat wajahnya
dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21 merupakan kesimpulan kitab Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 6 adalah konfirmasi kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2, pasal 19 ayat 9 sampai 10, dan pasal 22 ayat 6 sampai 8. Wahyu pasal 22 ayat 7 adalah berkat bagi yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Aku datang segera. Kristus menyatakan kedatangannya kembali ke bumi berkali-kali. Wahyu pasal 22 ayat 7, 12, dan 20, dan pasal 1 ayat 7. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31, pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Lukas pasal 17. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kitab Wahyu diakhiri dengan berkat yang begitu besar bagi orang-orang yang mendengar, membaca, dan mengerti kebenaran nubuat ini. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan pasal 22 ayat 7. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9 adalah kesalahan umum dalam ibadah. Ayat perbandingan Wahyu pasal 1 ayat 17, pasal 19 ayat 10, dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 26. Wahyu 22 ayat 8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Ini bukti bahwa malaikat kitab Wahyu pasal 1 ayat 1, pasal 19 ayat 9 sampai 10, dan pasal 22 ayat 6 10 adalah manusia yang telah ditebus. Wahyu pasal 22 ayat 10 adalah perintah untuk tidak memeteraikan atau menyegel kitab Wahyu. Ayat perbandingan Daniel pasal 12 ayat 4. Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Kebenaran-kebenaran ini harus dipahami dan dituruti oleh semua orang. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran ini bukanlah kebenaran yang tersembunyi. Nubuat kitab Wahyu ini sederhana dan jelas bagi semua orang yang mempercayainya, namun tersembunyi bagi mereka yang menolak untuk mempercayainya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Kita akan baca Wahyu 22 ayat 11 sampai 21. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus,
biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 11 adalah keadaan kekal manusia sebagaimana adanya ketika meninggal. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Wahyu 22 ayat 11 dalam Authorized Version. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Siapa yang tidak adil, biarlah ia tetap tidak adil. Dan siapa yang najis, biarlah ia tetap najis. Dan siapa yang benar, biarlah ia tetap benar. Dan siapa yang kudus, biarlah ia tetap kudus. Wahyu pasal 22 ayat 11 menyatakan fakta bahwa ketika seseorang meninggal, ia akan tetap dalam keadaan yang sama selamanya. Sehingga tidak akan ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupan dan karakter seseorang yang hilang dalam segala kekekalan. Ayat perbandingan, Ibrani pasal 9 ayat 27. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13 membahas kedatangan Kristus yang kedua kali telah dinubuatkan. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera. Wahyu pasal 22 ayat 7. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 14 membahas berkat terakhir bagi orang yang menjaga kebenaran kitab Wahyu. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Dalam Authorized Version, blessed are they that do his commandment. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Hanya orang yang menaati Allah dan menaati perintah-perintahnya yang dijanjikan kehidupan yang kekal. Bukan mereka yang mengaku dan tidak menaati.
Wahyu pasal 22 ayat 14 dan Yohanes pasal 6 ayat 27. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. 2 hak kekal orang yang ditebus. 1. Hak atas pohon kehidupan. 2. Hak untuk memasuki Yerusalem baru. Wahyu pasal 22 ayat 15 membahas peringatan terakhir terhadap dosa dan hukuman kekal. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu pasal 22 ayat 16 membahas keaslian kitab Wahyu ditegaskan. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dalam Authorized Version, I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Akulah akar dan keturunan Daud dan bintang fajar yang cemerlang. Wahyu pasal 5 ayat 6-7. Bintang fajar yang cemerlang. Wahyu pasal 2 ayat 28. Ayat perbandingan. Bilangan pasal 24 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17 membahas undangan kepada semua orang untuk diselamatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. 2 panggilan untuk bertobat. Wahyu pasal 22 ayat 17. 1. Roh Kudus ayat 17 dan Yohanes pasal 16 ayat 7-11. 2. Mempelai perempuan, mereka yang menikah dengan Yesus Kristus pada setiap generasi dan akan tinggal di Yerusalem baru, yaitu mempelai perempuan, istri anak domba. Ayat 17 dan Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 9-10. 3 kelas diundang untuk datang. Wahyu pasal 22 ayat 17. 1. Mereka yang mendengar. 2. Mereka yang haus. 3. Mereka yang mau. Oleh karena itu, semua manusia diundang untuk datang dan mengambil bagian dalam air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu pasal 22 ayat 18-19 membahas peringatan bagi semua manusia. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, sebuah peringatan serius yang berlaku tidak hanya pada kitab Wahyu, tetapi juga pada seluruh Alkitab. Seseorang tidak dapat mengubah firman Allah yang kekal dan lepas dari penghakimannya. Seseorang tidak dapat menambah dan menguranginya tanpa terpenuhinya apa yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 secara harfiah. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. 3 kemungkinan. Nama diambil dari buku kehidupan. Keluaran pasal 32 ayat 32-33 dan Mazmur pasal 69 ayat 20-29 dan kitab Wahyu pasal 3 ayat 5. Tidak diizinkan masuk kota kudus. Wahyu pasal 22 ayat 19. Tidak memperoleh berkat-berkat yang tertulis dalam kitab Wahyu ini.
Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21 membahas kesimpulan dan berkat dari kitab Wahyu dan seluruh Alkitab. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Ya, aku datang segera. Janji terakhir dalam kitab suci berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke bumi. Menjadi salah satu doktrin terpenting dalam kitab suci. Doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi disebutkan ratusan kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan ucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrik maklumat, Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya dan suami saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.